Ya baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian serta webinar. Selamat datang kembali di Klip Webinar ujung minggu hari ini, hari Jumat, September 4 September 2020. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita ingin konfirmasi dulu suara dan layarnya. Sudah oke, terdengar dan terlihat dengan jelas. Sudah jelas ya, terima kasih Pak Wisber, Pak Robert, Pak Hendra juga. Mari kita mulai saja. Dan sesi awal, apa yang terjadi semalam di Wall Street akan dibawakan oleh Pak Jasa, silakan. Ya, baik. Selamat pagi. Untuk hari ini kami melihat IHSG berpeluang untuk bergerak melemah secara terbatas atau bearish moderat dengan support berada di 5165, sedangkan resisten berada di 560, 5360. Indeks saham regional juga pagi ini dibuka melemah ya, mengikuti penurunan tajam pada indeks saham di Wall Street semalam, di mana Dow Jones turun 800 poin ya, meskipun sempat turun juga 1000 poin di perdagangan intraday-nya. Sementara untuk Nasdaq sendiri turunnya 5%, ini karena memang adanya aksi profit taking yang dilakukan investor atas rally yang terjadi beberapa bulan terakhir ini ya. Selain itu juga investor melakukan rotasi keluar dari saham-saham sektor teknologi karena investor mulai meragukan keberlangsungan dari valuasi saham-saham sektor teknologi yang dinilai sudah terlalu mahal. Secara year to date saja Nasdaq meskipun semalam turun 5%, secara year to date masih plus 28%. Jadi memang sudah cukup mahal. Sementara indeks S&P 500 sendiri pada bulan Agustus kemarin mencatatkan kenaikan bulanan selama 5 bulan beruntun. Jadi memang ini tampaknya sebuah koreksi yang cukup wajar ya. Selain itu juga investor memantau kemajuan dari pengembangan vaksin untuk virus corona dan juga terus mencari sinyal dukungan dari bank sentral maupun pemerintah untuk menopang kinerja ekonomi. Semalam rilis data inisial jobless claim di Amerika Serikat memperlihatkan bahwa ada 833 jiwa atau orang yang untuk pertama kali mencairkan tunjangan pengangguran untuk minggu yang berakhir 29 Agustus. Ini adalah kenaikan 7.591 orang dari minggu sebelumnya. Sementara di Eropa, data Eurozone Services PMI juga memperlihatkan perlambatan laju pertumbuhan. Sementara pemerintah Prancis berencana membelanjakan 100 miliar euro atau setara dengan 118 miliar US dollar untuk menarik keluar ekonominya dari keterpurukan. Stimulus ini setara dengan 4% dari PDB Prancis, sehingga membuat secara persentase terhadap PDB Perancis membelanjakan atau menyuntikkan dana paling besar di antara negara-negara besar Eropa lainnya. Dari sisi kalender ekonomi, hari ini investor menantikan rilis data penjualan retail bulan Juli di Australia dan juga data non-farm payroll Amerika Serikat dan tingkat pengangguran Amerika Serikat untuk bulan Agustus yang akan dirilis nanti malam. Kalau kita lihat di tabel sebelah kanan, harga komoditas juga turun ya, kecuali CPO. Untuk market news yang pertama adalah PT Dharma Henwa atau Dewa
volume pengupasan tanah atau overburden removal dari Dewa selama semester 1 2020 mencapai 61,35 juta BCM atau tumbuh 31,86%. Berikutnya adalah PT Steady Safe atau SAFE. SAFE menahan seluruh rencana belanja modal untuk tahun 2020. SAFE sedang melakukan penilaian awal terhadap pengenalan bis listrik, sehingga di tahun 2021 jika Transjakarta mulai membuka lelang untuk bis listrik, perusahaan sudah siap untuk secara langsung terlibat. Terakhir adalah PT Garuda Food Putra Putri Jaya atau GUT. GUT telah menyerap 80% dari belanja modal tahun 2020 yang sebesar untuk tahun ini capex-nya progresnya lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk foreign flow analysis di pasar saham, kemarin asing mencatatkan net sell 782,36 miliar rupiah, sehingga total aliran dana asing secara year to date net sell 46,29 triliun rupiah. Sedangkan secara kinerja ISG secara year to date masih minus 16,17% dan LQ45 masih minus 17,72%. Untuk technical recommendation kita hari ini yang pertama adalah roti. Roti trennya untuk jangka pendek bearish. Sementara untuk jangka menengah bisa dibilang sideways. Trade buy di 1200, target price pertama di 1230 dan target price kedua di 1260. Stop loss berada di 1160. Cepin trennya untuk jangka pendek dan menengah sideways ya atau datar dengan trade buy di 6100, target price pertama di 6350 dan target price kedua di 6500. Stop loss di 5850. Terus ada Unilever. Trennya juga untuk jangka pendek dan menengah masih sideways. Trade buy di 8175 dengan target price pertama di 8400 dan target price berikutnya di 8800. Stop loss di 7925. Demikianlah untuk sesi webinar kita pagi ini. Kita akan segera memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan dapat langsung menuliskannya di kolom pertanyaan yang tersedia. Terima kasih.
Baik, kita akan berlanjut ke sesi Q&A dan kita akan mulai ya membahas beberapa pertanyaan yang sudah ada ya. Pertama kita akan membahas pertanyaan dari Pak Hendrali yang menanyakan SMRA, P1 dan PTBA. Kita ke SMRA dulu ya. Ya, untuk SMRA kita lihat pergerakannya masih dalam tren sideways ya. Kalau kita lihat dari awal Juni hingga sekarang, dan perlu dilihat juga semenjak pertengahan Agustus ya sudah mulai ada pergerakan sedikit reverse ya, mengakhiri pelemahan di level 520, sekarang sudah di level 635. Namun kita lihat lagi penguatan ini masih cukup terbatas ya, dan kita lihat juga sudah berada di atas level MA-nya ya, MA20, dan secara jangka pendek sebenarnya masih ada potensial untuk terjadi koreksi lagi. Kita lihat juga jika kita lihat dari stochastic ratio juga sudah terbentuk ya dead cross, sehingga masih berpotensi untuk terkoreksi dari pergerakan di hari kemarin dengan level support barunya di sekitar 630 ya, 630 hingga level 620 seperti itu. Sebenarnya level koreksi tersebut masih cukup wajar, dan kita lihat setelah koreksi tersebut sebenarnya masih ada potensi juga ya untuk melanjutkan penguatan ke level di sekitar 680. Jadi nampaknya wait and see dulu untuk SMRA, kemudian untuk P1. P1 lebih suka untuk hold ya, dengan target masih di sekitar 425 hingga 430. Dan jika dilihat dalam beberapa hari terakhir, P1 masih konsisten ya dengan level supportnya masih tertahan di sekitar 405 ya. Hold saja dengan target 420 hingga target berikutnya untuk P1 di 431. Bikin untuk P1, dan kita lanjut lagi ke saham call, ada PTBA. Untuk PTBA kita juga lebih suka untuk hold dulu ya. Pergerakannya masih dalam rentang sideways, dan untuk target PTBA sendiri masih di sekitar level 2200 ya. Target untuk PTBA 2200. Jika masih punya, nampaknya masih bisa ya untuk di hold saja. Demikian untuk Pak Hendra Ali. Kemudian next ada dari Pak Herman Wibowo untuk Telkom, BNI, dan Pegas. Kita akan ke Telkom dulu. Untuk Telkom koreksinya juga sudah cukup terbatas ya. Kita lihat ada beberapa terakhir pernah menyentuh level 2860, dan sekarang sih udah mulai perlahan coba naik ya, meskipun kemarin masih ada koreksi, namun masih dalam level yang wajar untuk Telkom. Sebaiknya mulai untuk spekulasi buy dengan target dari Telkom sekitar 3.000 hingga 3.050. Ini untuk level Telkom sekarang ya.
juga sudah koreksi kemarin sudah cukup terbatas ya, tidak akan, menurut kami tidak akan lebih dari level 2860 ya koreksinya. BBNI juga kita lihat di awal pekan sempat terkoreksi ya, namun kembali reverse ya dalam jangka pendek, dan sebaiknya di hold juga untuk BBNI dengan target di sekitar 5.440. Ini target BBNI 5.440, dan sekarang sih pergerakan dari BBNI sudah berada di atas harga rata-ratanya ya, atau MA-nya. Jadi targetnya tidak akan begitu tinggi untuk BBNI hari ini. Kemudian Pegas juga kami lihat masih berpotensi untuk melanjutkan penguatan, karena dari beberapa bulan sebelumnya masih dalam channel uptrend ya. Dan kalau kita lihat dari grafik ini, target dari Pegas sendiri masih di sekitar 1350. Ini untuk Pegas sendiri masih boleh untuk buy, dan dari sisi RSI juga masih mendukung ya untuk masuk ke saham ini. Demikian Pak Herman. Ini kita ke pertanyaan berikutnya, ada Akra dan WSBP. Ya, untuk Akra kemarin jika kita lihat koreksinya cukup dalam dan sudah menyentuh ya level sekitar level supportnya, dan kita lebih suka untuk hold juga untuk Akra dengan target masih di sekitar level untuk sekarang 2.970. Ini untuk Akra pada hari ini. Selama belum menembus level support di sekitar 2.800 ya, belum menyentuh ke bawah 2.800, memang masih aman untuk kita simpan di portofolio untuk Akra. Demikian Bu Kamalia, dan kita ke WSBP sendiri juga dalam 1 bulan terakhir cukup sideways ya, belum banyak katalis penggerak untuk WSBP. Namun kita perlu perhatikan jika secara teknikal sendiri pergerakannya sudah di bawah ya dari MA20-nya, dan kita masih bisa masuk tentunya ke saham WSBP dengan target di sekitar 174, dan target berikutnya di sekitar 180. Ini untuk WSBP. Sebenarnya masih mengikuti kecenderungan trennya ya untuk sideways, jadi sekitar 174 hingga 180 untuk target WSBP. Next ada Pak Jongsen. Tadi untuk BB ini kami sudah sarankan untuk buy target sekitar 5.400. Kemudian BBCA kali juga sama ya, karena perlahan masih mencoba ya untuk kembali naik, dan kita lihat pada hari ini masih dibuka di level positif, dan target untuk BBCA sendiri terdekat di sekitar 32.800, dan target
berikutnya di sekitar resisten di 33.000. Jadi masih oke untuk masuk di BBCA. Pak Wisbar Luis menanyakan S1 rate. Untuk S sendiri kita lihat, dan setelah koreksi di tanggal 31 ya, atau di akhir bulan kemarin, pergerakannya secara bertahap masih konsisten ya di laju penguatan, mencoba reverse kembali. Target dari S1 sendiri kami lebih suka untuk buy target 1640, dan target berikutnya mencoba ke area 1600. Dan dari bulan Maret sendiri masih dalam pergerakan cukup positif ya, masih konsisten untuk menguat begitu untuk S. Kemudian kita ke Antam. Ya, Antam juga kita perlu lihat bahwa setelah mencapai ya level target di sekitar 860-an, ini nampaknya ada sedikit koreksi dulu bagi Antam, jadi kami lebih suka untuk sell on strength ya untuk level sekarang. Perlu perhatikan area support baru untuk Antam sekarang di sekitar 820 ya. 820 ini dijadikan untuk area support untuk Antam. Jika kembali menembus area 820, sebaiknya sell seperti itu. Demikian juga untuk CTRA, kita lihat sudah dalam sepekan ini terbentuk ya pola dari aksi profit taking, karena untuk level targetnya sendiri ya, atau level resistensinya juga sudah tercapai sebenarnya di area 810. Kami lebih suka untuk sell juga untuk CTRA. Perhatikan untuk area support CTRA di sekitar 715. Kemudian SCMA, ya SCMA kita juga lebih suka untuk wait dulu ya, karena sekarang pergerakannya sudah berada di, sudah menyentuh area supportnya ya, SCMA. Lihat. Untuk SCMA sendiri kami lebih suka untuk masuk jika pergerakannya bisa reverse ke area 1180 ya. 1180 bisa jadikan area konfirmasi untuk melakukan spekulatif buy ini untuk SCMA. Pak Robertus menanyakan MDKA. Ya, untuk MDK sendiri sebenarnya sudah mulai bisa untuk melakukan aksi spek buy, karena kita lihat ini udah mulai terbentuk pola ini ya, descending triangle, dan ini area supportnya masih cukup terjaga ya di sekitar level sekarang ini di 1700. Sekitar area supportnya 1715, sehingga boleh ya dimanfaatkan untuk aksi spek buy dengan target
dari MDKA di sekitar 1.800 masih bisa dijadikan target untuk MDKA dengan catatan area 17.10 tidak ditembus ke bawah ya. Untuk area stop loss sih jika sudah ke bawah 17.10 ini untuk MDKA. Jadi bisa untuk spek buy ya MDKA target 1.800. Baik, next ada Antam. Antam tadi kami sudah sedikit bahas ya, dan kami masih suka untuk sell on track untuk Antam. Next ada BBRI. BBRI kita lihat pergerakannya dari koreksi yang terbentuk sih masih juga masih terjaga di level 3.500 ya, belum tembus melebihi area ini dan masih aman. Dari RSI sendiri juga sudah menembus ke bawah level oversold. Jadi koreksinya juga kita lihat sudah cukup terbatas untuk BBRI dan bisa ya kembali untuk mulai mencoba masuk ke BBRI spekulatif buy dengan target di sekitar 3.600 hingga 3.700 ini untuk target terdekat dari BBRI. Dan next question ada dari Pak Arya yang menanyakan Elsa, apakah prospek untuk entry? Dan jika kita lihat untuk Elsa sendiri pergerakannya untuk level sekarang ya sudah berada di bawah MA50 dan ini juga mulai terbentuk shadow ya di pergerakan pada hari ini, lower shadow, dan ada potensi untuk kembali naik ya reverse karena untuk harga sekarang termasuk relatif murah ya untuk Elsa, dan entry level di sekitar 230 hingga 2 level sekarang ya 236. Target kami untuk Elsa yang terdekat di sekitar 241 hingga 240 ya. Ini untuk Elsa. Pak Angga BJTM. Ya, untuk BJTM nampaknya belum ada tanda-tanda untuk reverse. Sekarang sih pergerakannya sudah menyentuh level MA20-nya. Seperti itu, dan kita lihat wait and see dulu untuk BJTM. Ada baiknya untuk tunggu dulu dengan area support yang perlu diperhatikan. Sekarang di sekitar 570 ya, 570 untuk BJTM. Dan potensi koreksi masih ada di saham BJTM.
BBTN setelah rally panjang ya hingga sekitar area 1600, pergerakannya sudah mulai tertahan di area tersebut dan terlihat ada tekanan jual ya dari pergerakan kemarin hingga hari ini pun juga sempat terkoreksi. Untuk BBTM kami sarankan untuk hold dulu ya dari saham ini, hold dulu dengan targetnya di sekitar 1570 ini untuk BBTM. Untuk supportnya sendiri, support baru sekarang di sekitar 1525. Ya, untuk berikutnya ada Adaro. Adaro sendiri jika kita lihat dalam medium term cukup sideways ya, sama seperti saham-saham emiten batubara lainnya, dan targetnya sendiri dari Adaro sudah tercapai ya di perdagangan kemarin sekitar 1225 ya ini untuk target dari Adaro. Kita lihat sebaiknya sell dulu ya untuk Adaro karena sudah mencapai target tersebut dan pada hari ini dikonfirmasi dengan adanya koreksi ternyata sempat koreksi cukup dalam ya hingga ke level 1160. Dan untuk Adaro sendiri perhatikan level supportnya sekarang support baru sekitar 1160 ya ini untuk Adaro. Untuk Adaro kemudian Bu Evelyn BMRI kita lihat. Ya untuk BMRI kita lebih suka hold dulu ya dengan level support yang perlu diperhatikan ini di sekitar 5850 ya, 5850 masih dapat dijadikan support untuk BMRI jika menembus area tersebut, menembus 5850 ada baiknya untuk sell ya. Dan kita lihat juga tekanan jual BMRI masih berlanjut namun sudah cukup terbatas ya. Pak Yunarto, BJTM tadi kami sudah bahas, kemudian next ada Pak Helmi, BBRI juga sudah kami bahas ya Pak. Kita mungkin ke saham Sido yang belum kita review. Ya untuk Sido sendiri pekan lalu ya pergerakannya sudah cukup jauh juga, sudah tinggi mencapai area 1450-an ya. Jadi area resistennya juga sudah tercapai dan kita lihat juga pada hari ini terkoreksi ya. Jadi kita lebih suka untuk hold dulu untuk Sido dengan area supportnya di 1350 ya atau level yang sempat disentuh pada pagi ini. Namun nampaknya kembali naik ya masih hidup perlahan still. 1350 jadikan area support untuk Sido.
Baik untuk Aisyah sendiri setelah sempat dibuka ya suspended dalam beberapa hari kemarin, sempat ada koreksi cukup dalam, namun reverse-nya juga terlalu tinggi dan menurut kami terlalu cepat untuk kondisi yang sekarang sangat volatile, dan dilihat dari volume modalannya juga sangat volatile juga ya. Deviasi cukup tinggi, dan kalau kita juga dari kondisi perusahaannya sekarang, nilai ekuitasnya masih di level negatif, PBV-nya juga negatif ya. Jadi kami sebenarnya untuk saham Aisyah ini belum merekomendasikan untuk kembali masuk ataupun trading di saham ini karena resikonya cukup besar dari volatilitas harganya. Demikian untuk Pak Paulus, semoga bisa menjawab. Next, Bu Adelia menanyakan untuk investasi jangka menengah hingga panjang, kira-kira 5 tahun ke atas, apakah perlu memperhatikan indikator teknikal seperti MA, stokastik? Menurut kami untuk investasi jangka panjang sebenarnya tidak perlu ya untuk memperhatikan indikator-indikator tersebut ya, karena ini indikator teknikal sifatnya lebih ke short term saja. Untuk jika ini ya orientasinya lebih ke trading, misalnya untuk jangka panjang kita balik lagi melihat kondisi fundamental perusahaan tersebut yang ingin diinvest seperti itu. Semoga bisa menjawab tuh Bu Adelia. Oh, mungkin untuk pertanyaan berikutnya, untuk beberapa indikator seperti MA20 hingga MA200, saya rasa ini hanya bisa digunakan juga untuk kira-kira maksimal jangka menengah ya, karena ini kita lihat juga MA200 berarti menandakan level harga rata-rata ya sekitar 200 hari terakhir. Jadi jika digunakan lebih dari rentang tersebut, maka akan terjadi bias gitu. Demikian Bu Adelia. Ini kita ke pertanyaan berikutnya dari Bu Stelia, AMSP, Telkom, dan ACST. AMSP ya, kita lihat pergerakan kondisinya sudah cukup terbatas. Area support di sekitar 1600 dan belum menembus area tersebut tentunya. Stokastik juga sempat terbentuk ya ini golden cross, sehingga kami lebih suka untuk spekulatif buy MSP dengan target di sekitar 1650 ya. Ini untuk MSP, dan target berikutnya berpotensi ke 1680. Jadi untuk MSP kita lebih suka buy on weakness. Kemudian untuk Telkom tadi kami sudah bahas, dan mungkin ke ACST dulu ya. Dan untuk ACST kita lihat juga pergerakannya sangat volatile sekali ya dalam beberapa hari terakhir. Koreksinya juga cukup dalam setelah kenaikan yang cukup tinggi juga tentunya. Kami kurang suka ya untuk belum merekomendasi juga untuk masuk ke saham ACST. Kemudian
Fajunet, Pegas, Kalbe Farma, dan PTBA. Ya, Pegas sendiri kami juga sudah sempat bahas, untuk targetnya sendiri masih tadi di sekitar 13.20 dan target berikutnya di sekitar 1.350 ya. Ini untuk Pegas. Kemudian kalau ke Kalbe Farma, Kalbe Farma sempat break ke bawah ya dari area supportnya sekitar 15.80 dan sekarang sudah kembali naik ya, meskipun masih berada di zona merah atau lebih rendah dari harga kemarin. Kami lebih suka untuk hold dulu untuk KB Pharma, untuk di keep dulu ya dengan target sekitar 1.600. Ini untuk target jangka pendek dari KB Pharma. Dan perhatikan untuk area support baru dari KB sekarang di sekitar 1.550. PTB juga tadi masih sama seperti saham-saham seperti Adaro ya, tadi pergerakannya masih terkoreksi pada 2 hari terakhir. Namun untuk medium masih dalam fase sideways ya, belum mengakhiri sideways-nya, dan kita lihat masih ada potensi koreksi pada hari ini untuk PTBA. Perhatikan target maksud kami dari support dari PTBA di sekitar 2070 ya. Jadi belum bisa untuk masuk pada hari ini. Baik, ke Pak Bahri menyakan saham-saham banking ya pada hari ini. Bagaimana lisannya sebagai kalau kita hubungkan dengan bursa luar, khususnya bursa Wall Street. Bursa Wall Street sendiri kita lihat ditutup di level merah ya untuk perdagangan kemarin. Ini diakibatkan adanya aksi profit taking dari para investor terhadap saham-saham di sektor teknologi. Dan juga indeks Nasdaq ya sudah terlalu tinggi untuk dalam year to date-nya ya. Jadi ada peralihan dari saham sektor teknologi ke saham-saham defensif lainnya yang valuasinya masih lebih murah dibandingkan saham sektor teknologi yang sudah terlalu mahal seperti itu. Sedangkan kita mungkin akan bahas dulu ya untuk IHSG pada pagi ini. Kita akan review dan benar saja hari ini dibuka di level koreksi ya, terkoreksi di zona merah pada hari ini.
menembus area MA20-nya, sehingga tentunya saham-saham big caps seperti BBNI, BBRI, dan beberapa saham banking lainnya ini ada koreksi pada hari ini seperti itu. Ada aksi profit taking juga, jalan dengan bursa lainnya juga yang masih merah ya. Seperti itu Pak Bahri. Namun untuk BBNI masih oke ya untuk di hold karena masih dalam level koreksi yang masih cukup wajar. Kemarin juga sempat masih bisa ya untuk kembali naik seperti itu. Ya BMRI juga ya masih terkoreksi. Kami sudah lifted untuk BMRI, namun masih dalam level yang wajar juga ya. Level supportnya juga belum ditembus seperti itu. Level supportnya sekarang di sekitar 58 50 hingga 58 60 ya. Karena RSI dari BMR juga kita lihat sudah berada di level oversold ya, sehingga kalau kami lihat sih potensi koreksi juga tidak akan begitu dalam. Sekarang sudah terbentuk juga pola doji ya, ada sedikit aksi beli untuk BMRI. Kemudian Bu Adelia menanyakan mungkin untuk sekedar tahu aja untuk saham gorengan itu seperti apa. Gorengan itu kita lihat volatilitas sahamnya cukup tinggi. Ini biasa saham-saham di small caps ya, yang kapitalisasi tidak terlalu besar, namun sehingga gampang digoreng seperti itu. Volatilitas juga cukup tinggi dan didukung juga dengan fundamental perusahaan yang bagus. Jadi rata-rata kondisi perusahaannya juga kondisi keuangan tidak terlalu mendukung sebenarnya untuk saham tersebut bergerak bullish trade. Namun kalau dari chartnya akan terlihat cukup ini ya, kontras ya dari fundamental seperti itu. Atau bisa juga lihat dari saham-saham third liner ya, lapis 3 itu termasuk saham gorengan. Ini Pak Piong ya kan, Inco, Ali, dan Akra. Kayaknya kita ke Inco dulu. Ya untuk Inco sendiri pagi ini sempat dibuka koreksi ya, namun koreksi juga masih di level yang aman ya, masih di sekitar belum menembus area supportnya, jadi masih ada potensi untuk kembali naik ya, dan kita lihat masih berada dalam uptrend channelnya ya, masih untuk di hold dengan target di sekitar 3930 hingga 4000. Kemudian untuk Ali sendiri jika kita lihat sudah berada di area upper BB-nya dan mulai terbentuk koreksi ya pada hari ini.
bullish trend-nya juga masih dalam bullish trend, namun karena beberapa hari terakhir sudah cukup tinggi ya kenaikannya, bahkan menembus dari level MA5-nya, maka cukup wajar jika AALI pada hari ini ada sedikit koreksi. Jadi untuk AALI kami lebih suka untuk hold dulu ya untuk AALI dengan area support sekarang di sekitar 10.400 ya, 10.400 hingga 10.560. 10.560 bisa jadikan area support untuk AALI. Oh iya, untuk Akra kami sudah bahas tadi. Baik, untuk saham berikutnya ditanyakan oleh Pak Rendra, ada Bumi. Bumi juga kita lihat sangat volatile ya dalam beberapa hari terakhir. Untuk Bumi kami lebih suka spekulatif buy saja atau spekulatif trading. Jangan untuk day trading saja ya, tidak cocok untuk di keep dalam beberapa untuk hari-hari ke depan gitu. Target di 54, sekitar 51 hingga 54 saja ini untuk Bumi. Oke, kemudian Pak Haikal, MDK dan PTBA dan juga AALI kami sudah bahas tadi. Pak Piong, Aisyah juga kami sudah bahas. Ya, demikian juga untuk berikutnya ada FPNI. FPNI kami juga belum bisa menyarankan ya untuk masuk. Ya, pergerakannya juga sangat volatile sehingga kami belum bisa ya untuk merekomendasikan saham ini. Dan lihat juga dari awal bulan volumenya sangat rendah, kemudian kemarin cukup tinggi ya, sangat ini sekali ya, deviasi cukup tinggi. Ini kami belum merekomendasikan untuk FPI. Kemudian Bu Nur Saira, ada ADI, ASRI, AMSP. Kita ke sektor konstruksi, untuk ADI masih sideways juga ya. Kalau kita lihat dengan area supportnya juga masih sama supportnya di sekitar 585. Jadi untuk ADI kami lebih suka hold dulu dengan target di sekitar 620. Kemudian ada Alam Sutra Asri, Asri juga ya, pergerakannya juga mirip dengan Adi tadi, masih dalam level yang sideways dan pagi ini sempat menyentuh level 1120 ya, itu area supportnya.
Kami lebih suka untuk hold ASRI target di sekitar 127 hingga 130. HMSP kami sudah bahas, kemudian Vista menanyakan BBCA. BBC perlu diperhatikan area supportnya di sekitar 31 350 ya, 31350 sebagai area support, dan hari ini meskipun terkoreksi namun belum nembus ke bawah area tersebut, dan kami lebih suka hold juga untuk BBCA yang pada pagi ini sebenarnya koreksi ya, sama seperti saham-saham banking lainnya. Ini kemudian Bu Nuna, BRI Syariah, BRI atau BRIS. Untuk BRI sendiri kita lihat masih ada potensi koreksi ya. Tiga candle terakhir juga sudah mengkonfirmasi masih ada tekanan jual. Stokastik RSI juga ya sudah berada di level yang cukup tinggi, sehingga kita lebih suka untuk sell BRIS. Dan perlu diperhatikan area supportnya sendiri untuk BRIS di sekitar 870 ya, 880 Ustaz. Sehingga jika area 870 ditembus ke bawah, sebenarnya ada berpotensi ya bearish reversal gitu. Ini untuk BRIS. Untuk zinc kita lihat sempat ada kenaikan harganya cukup signifikan di 3 hari kemarin 161, dan perlahan juga kembali turun ya ke sekitar area sideways jangka panjangnya, sehingga kami lebih suka untuk sell zinc support di sekitar 135. Pak Sony kami sudah bahas juga untuk BRIS nih. Oke, demikian sesi Q&A yang sudah kami bahas. Pertanyaan Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan? Oke, ada satu pertanyaan lagi dari Bu Adelia. Hoki, menanyakan hoki ya. Untuk hoki sendiri, kami lebih suka untuk hold. Masih sama ya, dengan area resisten untuk medium termnya di sekitar 780. Maksud kami 760. Ya, 760 dapat dijadikan target untuk hoki. Dan nampaknya target tersebut juga sebenarnya sudah tercapai ya pada perdagangan hampir 1 jam terakhir, 760. Baik, nampaknya juga sudah tidak ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Ibu peserta webinar. Demikian pembahasan kami sekitar makro, teknikal, dan Q&A. Terima kasih atas partisipasi dan atensinya pada pagi hari ini. Kami mohon maaf atas kekurangan dalam kata-kata dan penyampaian. Mungkin kita bertemu lagi di sesi webinar berikutnya di next week tanggal 5
tanggal 7 ya. Oke, di tanggal 5 September di hari Senin berikutnya. Kami ucapkan terima kasih dan sekian, salam cuan.